Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Saudara? Saya rindu saudara datang saat ini dengan semangat, amin. Karena kita mau memahami tentang mentalitas kerajaan. Dalam hal ini saya membahas tentang keuangan. Pastor Bagas akan membahas tentang perilaku. Dan terakhir kita akan bertanya jawab ya tentang apa yang ada pertanyaan terkait hal itu. Tapi sebelum saya mau membahas lebih dalam, mari kita menyelaraskan diri terhadap aliran pewahyuan. Ketika saya berdoa tadi, Roh mengingatkan saya tentang hal itu. Bahwa aliran pewahyuan itu tidak bisa kita duga-duga. Kita harus bersiap dalam hal apapun juga. Sehingga Tuhan dapat dengan mudah membawa kita kemana Dia mau. Karena bicara tentang mentalitas kerajaan, ini bicara mental orang kerajaan. Mental di mana kita tidak lagi hidup terkekang, tapi merdeka, amin. Tidak boleh ada yang mengekang kita, uang tidak boleh mengekang kita, orang lain, omongan orang tidak boleh mengekang kita. Kita harus jadi merdeka, amin. Tuhan membawa kita untuk menikmati apa artinya hidup. Alkitab menjelaskan, hidup jauh lebih penting daripada pakaian. Hidup. Saya meneliti kata hidup itu bicara merdeka, soul. Jiwanya merdeka. Jiwanya itu sukacita. Mau pelayanan, ayo. Mau kerja, nggak terikat sama uang. Di kehidupan keluarga, kehidupan di sekitar tidak terikat oleh omongan orang. Kita tidak dibentuk dari opini publik. Orang ngomong, pakai baju biru atau baju merah kamu nggak cocok. Misalnya seperti itu. Harus begini, harus begitu. Ngikuti kata orang. Lama-lama apa? Kita tidak punya identitas. Orang itu tidak punya mental kerajaan. Tapi saya rindu kita semua tidak seperti itu. Amin. Apakah saudara sudah siap? Yang siap Pak Giono doang. Saya rindu kita bersemangat. Apakah ini AC-nya terlalu dingin? Tidak ya? Ya, oke. Silakan minta tolong. Nino boleh ditampilkan. Ya, saya akan membahas mengenai mentalitas kerajaan. Nah, sebelum saya membahas lebih detail dan spesifik, kita harus memahami dulu apa itu mentalitas kerajaan. Karena kalau bicara tadi saya sudah singgung, mentalitas kerajaan, mentalitas itu apa sih? Dan bicara kerajaan itu apa sih? Nah, silakan slide selanjutnya. Kalau kita perhatikan, kita harus memahami dulu apa arti mentalitas kerajaan. Terlihat ya? Mentalitas kerajaan itu cara hati dan pikiran yang hidup di bawah pimpinan Tuhan sebagai raja. Dan apa yang memenuhi hati dan pikiran kita itulah yang akhirnya membentuk cara hidup kita. Nah, mari kita perhatikan dulu. Bicara mentalitas, itu bicara yang dari dalam. Bicara sesuatu yang tidak terlihat, itu mentalitas yang membentuk diri kita. Makanya kalau ada orang bilang, mentalnya cemen, belum maju sudah takut, misalnya seperti itu. Mentalnya ya, mental, ada sesuatu yang mendominasi diri kita. Bahkan sebelum kita melangkah, itu sudah membentuk kita. Saya rindu kita mulai menyadari mental apa yang ada dalam diri kita. Supaya kita betul-betul memahami bahwa ini salah, saya harus lepaskan dan diganti mental yang baru. Yaitu mental kerajaan. Mentalitas kerajaan itu banyak, Bapak Saudara. Ada mentalitas kerajaan itu di mana dia tidak takut, ya. Dia ketika beriman maju, ketika Tuhan bicara maju, nggak ada gentarnya. Karena bicara apa? Raja yang menyuruh, amin. Yosua maju, dia nggak gentar. Kenapa? Tuhan yang menyuruh, raja yang menyuruh. Ada mentalitas di mana keraguan tidak boleh ada di depan kita. Halo? Kita harus menyadari dulu. Kalau hari ini kita menyadari bahwa saya itu masih kadang-kadang ragu-ragu. Tuhan bicara, saya masih ragu-ragu. Ada pewahyuan, saya masih maju mundur melakukan itu. Ada pewahyuan, ada pesan Tuhan, saya masih bimbang. Perhatikan, siapa yang memimpin di dalam diri kita, itu membentuk mental kita. Kalau Roh Kudus memimpin di dalam diri kita, dia akan membentuk kita menjadi tak terhentikan. Amin. Makanya disebut roh tak terbatas. Itu karena memang tidak ada yang membatasi roh itu.
Orang kalau bergerak di dalam aliran pewahyuan, Roh Kudus di dalamnya, hidupnya tidak ketebak. Hidupnya nggak ketebak. Papa rohaninya Papa Mama ya, Pastor Jonathan David, dia orang India, nikah sama orang Indonesia, etnisnya Chinese. Nggak ketebak. Secara budaya, orang Chinese dengan orang Chinese. Orang Batak dengan orang Batak. Kenapa? Menjaga marga. Tapi kita lihat, yang terjadi adalah adanya sesuatu yang diterabas. Kenapa? Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Saudara, kalau saudara berkata, saya akan hidup dalam mentalitas kerajaan, berarti saudara tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saudara harus berani maju ketika Tuhan berbicara. Bahkan itu yang melawan zona nyaman saudara. Saudara merasa bahwa hidup saya begini sajalah, nggak usah terlalu aktif di gereja. Saya beberapa kali dengar orang bilang gitu, di gereja lain. Di gereja lain, mereka bilang, nggak usah aktif-aktif, nggak usah masuk komsel. Saya begini saja. Pertanyaannya, apakah itu mental kerajaan? Mental di mana tidak mau dibangun hidupnya, tidak mau diselaraskan dengan kebenaran. Yang di mana dia hanya mau sekedar menjadi visitor atau pengunjung gereja. Gerejanya enak ya, AC-nya dingin. Kesana, wah gerejanya warnanya merah, ini uniknya. Saudara, mari kita pahami dulu, mental apa yang dalam diri kita? Apa yang memimpin hati kita? Kalau itu bukan Roh Kudus dan kebenaran, kita sedang dibawa menjadi mental yang lain, memiliki mental yang lain. Bahkan saya teringat Joshua dan Kaleb ya, di Alkitab ditulis jiwanya berbeda. Ada sebuah mental yang dimana dia tidak melihat Tuhan yang bicara, tapi mengikuti suara itu. Saudara, sampai di manakah kita mengenal Tuhan? Beranikah kita mengikuti firman, pewahyuan dari Tuhan yang saat ini mungkin kita tidak melihat? Diikuti dengan ketaatan. Kalau itu terjadi dalam hidup saudara, saudara sedang membangun sebuah mentalitas yang baru. Disebut mental kerajaan. Karena kenapa? Yang memerintah sang raja itu sendiri. Saya rindu kita semua mulai mengalami perubahan. Sehingga kita tidak lagi hidup sebagai mental seorang tahanan atau mental seorang tawanan. Apa itu? Yang tiap saat terbelenggu, mau melakukan ini, mikir-mikir dulu. Mau melakukan itu, mikir-mikir dulu. Perhitungan dulu. Tuhan sudah bicara maju, masih nanti dulu. Tuhan sudah bicara berubah, bertobat, masih nanti dulu. Tidak dengan segera melakukan. Saya mau katakan, itu orang-orang dengan mentalitas tahanan. Orang kerajaan itu kalau Tuhan sudah bicara, gaspol. Apakah saudara siap? Amin? Meskipun itu melawan hati saudara. Tuhan katakan begini, Yesus katakan begini, kalau kau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Kasihi musuhmu. Susah loh. Saya pernah bicara kepada seseorang di daerah Cibubur, saya sampaikan, orang kalau punya musuh itu ketemu di kondangan aja tiba-tiba cepat-cepat pulang. Ketemu di pasar loh tiba-tiba diam dan cepat-cepat pulang. Orang kalau punya musuh seperti itu, susah untuk memaafkan. Tapi kebenaran berkata, kasihi musuhmu. Selesai. Meskipun saya sangat tersakiti Tuhan. Dia begini, dia begitu, dia begini. Tapi kalau Tuhan berkata, kasihi musuhmu, selesai. Saya pernah mempertanyakan ini ke Tuhan ya. Kenapa Tuhan, kok musuh harus dikasihi? Menariknya adalah, dia bicara begini, supaya ada kesempatan untuk musuh itu bertobat. Kalau kita tidak mengasihi dia, tidak ada kesempatan untuk musuh itu berubah. Itu sebabnya, mari kita memandang Tuhan bicara apa kepada kita, kerjakan saja. Amin? Itulah mentalitas kerajaan. Nah, sekarang coba slide selanjutnya, Nino. Nah, saya mencoba merenungkan ya, sebenarnya tuh yang terbangun tuh mental kerajaan dulu apa kehidupan kerajaan? Ternyata mental dulu. Ternyata mental itu sesuatu yang tidak nampak.
bicara mentalitas kerajaan dulu terbangun, baru kehidupan sebagai orang kerajaan muncul. Nah, jadi kalau kita perhatikan, Yesus selalu bicara ya, itu tentang isi pikiran, isi hati, dan roh kita. Sesuatu yang tidak nampak kan, dosamu terampuni. Sesuatu yang tidak nampak, yang dari dalam, itu dulu yang diubah. Paulus juga menjelaskan, perbarui akal budimu. Dirubah dulu yang dari dalam, baru yang keluar itu tindakan. Karena sekali lagi, tindakan itu adalah buah dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi kalau saya melihat orang susah berubah, berarti yang di dalam dirinya bukan Kristus, bukan Roh Kudus, bukan firman. Bisa jadi kedagingan, bisa jadi keangkuhan hidup, bisa jadi hasil dari keinginan mata. Mari kita periksa diri kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita mempersiapkan diri untuk masuk kepada kerajaan surga, apakah sini semuanya memiliki tujuan yang sama dengan saya? Masuk ke kerajaan surga? Sepertinya ada yang ragu-ragu. Kalau kita memiliki tujuan yang sama masuk dalam kerajaan surga, saya mau katakan, kita harus mempersiapkan mental itu di bumi. Amin. Bumi tempat berlatih. Mari kita persiapkan itu di bumi. Lewat apa? Lewat banyak hal. Pekerjaan, uang, pelayanan, dan berbagai macam. Persiapkan itu dulu di bumi. Karena surga itu bukan tempat kita latihan. Itu sudah real. Ini menjadi gaya hidup. Jadi kalau mentalitas firman tidak bisa mengubah mentalitas kita, saya mau katakan, ada sesuatu yang salah terjadi dalam diri saudara, dan saudara biarkan terus. Jadi meskipun saudara ke gereja tiap hari Minggu, tidak akan pernah ada perubahan. Karena yang dirubah bukan dari dalamnya, bukan dari isi pikirannya. Saya rindu kita mulai menyadari hal ini, amin. Karena segala sesuatu terjadi itu ketika kita membuka diri kita secara penuh kepada Roh Kudus. Sepanjang saya mengingat ya, coba kita buka tentang Nikodemus. Ini saya tidak siapkan materi ini. Ada yang bisa tolong saya? Nikodemus, bukan William Niko ya, Nikodemus ya. Nikodemus. Wah. Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3. Saya akan baca mulai ayat yang pertama. Sudah ketemu? Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu kapan? Malam. Kepada siapa? Yesus, dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Perhatikan, Yesus sedang bergerak, beroperasi di alam roh. Dia katakan, kamu harus berubah dari dalam manusia batinmu, dari dalam dirimu, harus berubah. Tapi perhatikan, Nikodemus itu terjebak pada mentalitas agamawi, yang dimana itu diproses berdasarkan cara berpikir pada umumnya. Makanya kalau ada jemaat Tuhan, dia terima pewahyuan, terus dia berkata, di tempat sana nggak begitu, tempat sini nggak begitu, kenapa kita begini? Kenapa kita beda? Pertanyaannya, mengapa harus sama? Mari kita sadari, kegerakan Roh Kudus itu selalu berlawanan dengan agamawi. Amin.
Bicara kerajaan Tuhan, kerajaan surga, berlawan dengan sistem agamawi. Makanya Yesus gak pernah cocok sama ahli Farisi, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Gak pernah cocok. Kalau ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki benar, tidak mungkin mereka bersekongkol menyalibkan Yesus. Mengapa mereka berusaha menyalibkan Yesus? Karena nggak sesuai dengan praktek agama pada waktu itu. Loh, yang sehat kan jadi sakit, yang sakit kok jadi sehat. Loh, yang buta jadi melihat. Loh, yang mati kok jadi hidup. Ada sesuatu yang berlawanan. Rutinitasnya adalah orang sakit didoakan, nggak sembuh berarti imanmu. Tapi Yesus berkata beda. Ada kegerakan Roh Kudus itu. Ada aliran pewahyuan. Karena apa? Yesus sedang menjadi contoh. Mentalitas kerajaan itu bisa diterapkan di bumi. Saudara dan saya, waktu kita membuka diri untuk Roh Kudus secara penuh memimpin, mentalitas kerajaan itu dapat ada di kota Semarang, di bumi, di Indonesia, melalui hidup kita. Pertanyaannya, mau nggak kita itu menghilangkan batasan-batasan agamawi? Saya beberapa waktu lalu bertemu dengan seorang hamba Tuhan, dia bicara, intinya saya kesaksian tentang pelayanan, tentang misi, dan dia katakan, kalau Tuhan menggerakkan pelayanan ke kota-kota itu harus jadi gereja. Saya berpikir ini kalau pada standar agamawi betul, kemana saya pergi harus jadi gereja, betul. Tapi saya mau katakan sesuai Roh Kudus membawa. Tidak bisa dipaksakan, semua dipatok sama. Harus. Mari kita pahami, apa yang seperti pada umumnya, pertanyakan itu kembali dengan Roh Kudus, benar tidak? Sudah sesuai tidak? Tuhan bicara apa? Sesuai tidak? Karena sekali lagi, Tuhan sedang mau mencetak kita memiliki mentalitas kerajaan. Ini bukan tentang kebiasaan. Saya katakan, ini bukan tentang kebiasaan. Ini bicara tentang perintah Sang Raja kepada kita. Jadi kalau perintah Sang Raja kepada kita berkata, kamu berhenti sejenak di sini, berhenti. Karena kita tidak usah berpikir tentang suara Tuhan yang tidak dia suarakan, membuat pusing. Yang perlu kita lakukan adalah ikuti saja perintahnya. Inilah mentalitas kerajaan, di mana Sang Raja memerintah kita dan kita mengikuti kegerakan itu. Amin. Nah, saya akan mulai membahas bahwa mentalitas kita terhadap keuangan itu harus merdeka. Kita tidak bisa dikekang oleh yang namanya mamon. Ada dua topik yang akan saya bahas dalam mentalitas kerajaan terhadap keuangan. Yang pertama ini bicara tentang mamon, yang kedua bicara tentang pengelolaan. Silakan Nino. Ya, mungkin terlalu kecil ya. Kita buka di Alkitab kita saja. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Sudah ketemu Bapak Ibu? Saya akan membahas pelan-pelan untuk hal ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya berhenti sampai sini dulu, 21. Dari perikop ini ada 3 part atau 3 bagian yang akan saya bahas. Saya akan membahas bagian pertama dulu. Perhatikan bahwa keberadaan kita itu mampu yang namanya mengumpulkan. Bicara mentalitas kerajaan, bicara mengumpulkan. Tapi apa yang dikumpulkan jauh lebih penting. Kalau mengumpulkan harta di bumi,
urusannya pencuri, ngengat, dan rayap. Tapi kalau mengumpulkan harta di surga, tidak ada yang dapat mencuri. Tapi perhatikan di ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya pada dasarnya dapat melihat ya, sebenarnya apa yang ada di dalam hati kita terkait tentang uang. Karena kalau bicara di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Orang-orang yang bisa saya bilang dalam benaknya itu hanya memikirkan tentang uang, tentang kekayaan, tentang apa, pokoknya serba tentang hal itu. Disitulah hatinya, bukan Tuhan. Cara saya melihat seseorang seperti apa isi hatinya adalah saya ngobrol. Bicara mungkin 10 menit, 15 menit, kalimat yang sering muncul apa di dalamnya. Nah, itulah yang berbahaya. Saya pernah bicara kepada orang, bicara tentang uang, kekayaan, investasi, uang, kaya. Wah, saya tidak nyinggung apa, dia sudah bicara ini, untung, dan untung. Saya mau katakan, ini berbahaya. Karena hatinya bukan ke Tuhan. Dia tiap minggu ke gereja. Dia tahu firman, tapi bicara untung. Ada sesuatu yang berbahaya. Saya mau katakan, mentalitas kerajaan dalam keuangan itu bukan bicara uang. Saya mau katakan, bukan bicara uang. Apakah saudara mengikuti? Halo? Karena saya rindu, ketika kita berpikir tentang uang, sebenarnya itu bukan tentang uang. Itu bicara tentang kepercayaan. Karena kalau kita berpikir tentang uang, saudara, cepat atau lambat, mamon datang kepada saudara. Ini bukan bicara tentang nominal, bukan. Mentalitas kerajaan perihal keuangan itu bukan bicara tentang nominal, bukan bicara tentang angka, bukan bicara tentang dolar atau rupiah, bukan. Mari kita pahami dulu. Karena di ayat 20 dijelaskan, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Boleh mengumpulkan, tapi bukan harta di bumi, harta di surga. Sedangkan harta di surga itu bukan tentang uang. Artinya, keberadaan kita di bumi ketika mengikut Tuhan itu tidak bisa semuanya dipatok dengan dasar uang. Apakah sudah paham sampai sini? Jadi ada sesuatu yang harus kita pahami, bahwa uang di dalam Tuhan itu bukan segala-galanya. Meskipun segala-galanya butuh uang, tapi uang bukan yang nomor satu. Jadi kita harus paham dulu, merdeka dulu di situ. Artinya gini, saudara tidak bisa dengan mudahnya memilih untuk khawatir ketika nggak punya uang. Saudara dengan mudahnya memilih untuk, bahasa Jawa itu kedungsang-dungsang, apa ya? Apa sih? Apa? Ronta-ronta. Apa ya? Jungkir balik cari uang ya. Gali lubang tutup lubang ya. Nah, itu investasi berlubang namanya. Nah, lubang sini ya. Saya tidak tahu apakah dia sedang menciptakan lubang untuk dirinya sendiri ya. Tapi saya mau katakan, mentalitas kerajaan dalam keuangan sebenarnya bukan bicara tentang uang itu sendiri. Bukan. Itu bicara tentang harta yang harus kita pahami, mana yang harus saya pilih. Kenapa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Di mana hartanya? Misalnya hartanya itu adalah uang, hartanya itu adalah game, hartanya itu adalah apa? Semua yang bukan Tuhan. Hah? Hobi yang berlebihan. Hati-hati. Artinya hati kita tidak untuk Tuhan. Makanya saya katakan, ini bukan hanya bicara tentang uang. Dan mentalitas kerajaan tentang keuangan, itu bukan tentang uang malahan. Mari kita sadari dulu, bahwa ketika kita menyadari dalam hati kita, pikiran kita, kalau ini mengarah kepada untung, saya harus untung, rugi,
Berarti kamu harus lebih rugi. Hati-hati. Ada yang menguasai kita, tapi bukan Tuhan. Hati-hati. Karena Tuhan sudah memberi contoh, dia bisa hidup tanpa uang. Iblis suruh, kamu lapar? Nah, ubah nih, batu jadi roti. Nih, kamu sembah aku, tak beri kemuliaan nih di bumi. Perhatikan, mari kita memiliki mentalitas kerajaan, yang dimana kita memahami, apa yang Tuhan tanam dalam diri kita jauh lebih penting dibanding uang. Saudara kerja cari uang, tapi tidak bisa arah hidup diarahkan hanya kepada uang. Sekali lagi, uang bukan segala-galanya, meskipun segala-galanya butuh uang. Tapi bisakah Tuhan mengerjakan sesuatu dengan cara yang ajaib tanpa uang? Bisa. 5 roti 2 ikan. Kalau suruh mencukupi 5.000 orang, itu pun dihitung masih laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Berapa duitnya? Ada yang buka nggak cateringnya? Nggak ada, nggak cukup duitnya. Tapi perhatikan, ada sesuatu yang terjadi, tidak berdasarkan uang, tapi berdasarkan iman, berdasarkan surga terbuka, berdasarkan ada perkenanan Bapa. Oh, saudara, itu yang jauh lebih penting kita kejar. Itu yang saya maksud, kita hidup dalam mental kerajaan, di mana uang tidak bisa menggantikan posisi Tuhan dan kebenaran di batin kita. Apakah sampai sini sudah paham? Sehingga ada sesuatu yang dapat kita akses. Bagi Tuhan, uang itu nggak ada harganya. Di surga nggak ada uang. Saudara, coba saya minta tolong dong, carikan Yesus mau masuk ke bait Tuhan, dia nggak punya uang. Terus dia bilang Petrus kamu mancing. Nanti kamu dapat ikan, di mulutnya ada koin, 1 untukku, 1 untukmu. Minta tolong dong, saya tidak siapkan materi itu. Adakah yang bisa membantu saya? Matius 17 ya. Matius 17 ayat yang ke sebentar. Ya, 27. Ya, 27 aja. Sudah ketemu? Matius pasal 17 ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah apa? Mancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka. Bagiku dan bagimu juga, maaf, ini bukan masuk ke bait Tuhan, dibayar pajak, tapi untuk masuk ke bait Tuhan. Judulnya bayar bea, bayar pajak. Saudara, Yesus pernah hidup tanpa uang. Tapi hanya karena sebuah tuntutan dan bayarlah, mancing, dapat uang. Dan kita diberi contoh bahwa Yesus tidak hidup bergantung dari uang. Tetapi yang dia lakukan itu tetap membawa kestabilan, berkenanan akan Bapa. Saya rindu ini melekat kuat dalam diri kita. Makanya tadi saya katakan, mentalitas kerajaan dalam keuangan bukan bicara uang. Ini bicara berkenanan. Ini bicara di mana hati kita tidak dikuasai mamon. Halo? Karena mamon itu bersifat spirit, ini sangat nampak buahnya. Keserakahan, ego. Saya pernah mencermati mensurvei beberapa orang yang kaya, yang dimana mereka dengan cepat mendapatkan harta, dan saya tahu track recordnya, cari uangnya bagaimana. Menariknya adalah, cara memperlakukan orang lain itu sangat tidak baik. Orang itu memperlakukan istrinya, anaknya, temannya, itu tidak baik. Karena cara mendapatkan uangnya tidak benar. Ada sesuatu yang beroperasi dan menguasai dirinya.
Saya mau katakan, itu namanya the spirit of mammon. Makanya tadi saya katakan, mentalitas kerajaan itu tidak dikuasai uang. Berkenanan akan Bapa. Sekarang coba kita kembali ke Matius 6 ya. Matius 6. Sekarang kita mau baca di ayat 22 sampai 23. Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Sudah ketemu? Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Perhatikan, di bagian pertama tadi, kita sudah melihat perkara kumpul mengumpulkan harta. Dan ada harta yang lenyap dan yang tidak lenyap. Yang kedua, tiba-tiba membahas tentang mata. Ada apa dengan perikop ini? Dalam satu perikop, ada 3 bagian. Jadi bahkan yang ketiga, kalau kita perhatikan ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bahkan bagian ketiga bicara tentang Mammon. Ada apa? Ada sesuatu yang berbahaya. Mata kita itu akan menunjukkan kemana kita akan pergi untuk mencari uang. Tapi perhatikan, kalau memang sudah gelap, hasilnya gelap, dikuasai kegelapan. Itu sangat berbahaya. Saudara, mari kita menaruh kebenaran di dalam batin kita, supaya mata kita selalu melihat yang benar. Kalaupun bekerja dengan cara yang benar. Kalaupun kita terima uang itu cara-caranya benar, hasilnya benar. Saudara, ini berbahaya. Hari-hari ini saya sering banget sampaikan ya, saya buka YouTube saja iklannya tentang kredit, tentang utang. Itu sesuatu yang beroperasi hari ini. Manusia dibuat tidak punya, lalu dunia menyodorkan hutang. Kemarin saya baca berita ya, Indonesia itu disodorkan hutang oleh IMF sebesar 590 triliun dolar kalau nggak salah. Dan Purbaya menolaknya. Itulah yang membuat akhirnya Indonesia rupiahnya naik. Maaf, bukan naik ya, anjlok ya. Jadi 17.500 terakhir saya lihat. Karena Purbaya menolak hutang dari IMF. Karena ketika IMF utangnya diterima, nanti Indonesia nggak bisa bayar, dibuat mainan negara ini. Mari kita cermati. Inilah momen-momen di mana negara ini bangkit, saudara dan saya pun bangkit. Kita tidak bisa terus dikuasai uang. Sekali lagi, memang orang butuh uang buat membeli sesuatu. Tapi Tuhan bisa mengadakan tanpa uang. Tuhan punya berbagai cara. Itu keajaibannya. Pesannya adalah, mari kita membangun kepercayaan kita, perkenanan kita kepada Bapa. Itu jauh lebih penting. Amin. Nah, cara membangun perkenanan Bapa bagaimana? Di sini sudah sering disampaikan. Sudah bisa puasa, sudah bisa touching God ya, sampai surga terbuka, berdoa menyembah sampai surga terbuka. Itu sesuatu yang dapat saudara lakukan. Ini bukan sesuatu yang sulit. Itu sesuatu yang dimana saudara bisa menaruh itu pertama-tama di hati saudara. Dan itu menjadi harta saudara. Inilah yang saya maksud. Jadi kita memiliki mental kerajaan untuk berada bukan di bawah uang, bukan di sebelahnya, di atasnya uang. Amin. Sehingga kita bisa beroperasi seperti Yesus beroperasi di bumi. Sekali lagi, 5 roti 2 ikan itu menjadi contoh. Itu menjadi contoh bahwa Yesus tidak berada di bawah uang. Ayat yang kita baca tadi, Petrus disuruh mancing, dapat ikan, cukup untuk membayar pajak, masuk ke bait Tuhan. Sekali lagi, Yesus tidak berada di bawah uang, dia di atas uang itu sendiri. Bahkan perkataannya membuat sesuatu yang bicara tentang uang itu muncul. Hanya perlu melakukan sedikit cara, apa yang dia butuhkan tercukupi. Kebanyakan kita mencari uang bukan untuk sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita inginkan. Oh, saya melihat di TV, saya ingin ini, saya ingin ini. Oh, handphone terbaru, saya ingin. Tuhan memberkati.
Dibuatnya kita mampu mengumpulkan, tapi kita tidak mampu untuk mengelola. Saya mau katakan, roh mamon sedang bekerja dalam diri saudara. Kalau mamon bekerja dalam diri seseorang, dibuatnya kita melakukan, bahasa saya itu mungkin apa ya, banyak transaksinya dibanding tenangnya. Beli ini, beli itu, udah ajak ke sana pergi. Pikirannya apa? Uangku banyak, tabunganku aman. Mamon membawa pride, ada rasa bangga, rasa orang sudah punya power, dirasanya dia punya kekuatan. Yang lain karena uangnya tidak sebanding dengan tabungannya, dia melihatnya lebih rendah. Itulah mamon. Hati-hati saudara. Kalau mental kita bukan mental kerajaan, uang menguasai kita seperti itu. Kita akan melihat orang dengan mudah menyepelekan. Karena apa? Dia tidak punya uang, uangnya nggak banyak sama seperti aku. Ketika saya bertemu beberapa orang kaya, rata-rata saya melihatnya seperti itu. Mereka punya pride. Kalau ada orang yang uangnya lebih banyak, baru mereka tunduk. Artinya apa? Mereka di bawah uang. Itu mamon bekerja. Semuanya diatur karena apa? Mamon. Kalau nggak ada mamon, ngamuk. Ada mamon, makanya kan ada uang, abang disayang, nggak ada uang, abang ditendang. Tapi saya mau katakan, kalau kita punya mental kerajaan, tidak ada abang-abangan di tempat ini. Semuanya menjadi bagian dari partner. Saya rindu kita mulai menyadari, kita tidak hidup dengan cara-cara seperti itu. Amin. Saudara dibawa Tuhan ke tempat ini untuk dibangun hidupnya. Untuk supaya uang tidak menguasai saudara. Saudara bisa mengelola, saudara bisa mengumpulkan dan mengelola. Itu hal yang luar biasa. Karena saya temukan banyak orang bisa mengumpulkan, tapi tidak bisa mengelola. Nah, saya menemukan cara supaya mamon tidak menguasai kita. Bagaimana caranya? Alkitab menjelaskan, apa yang menjadi miliknya Tuhan, kembalikan. Artinya Tuhan akan mulai melirik kita, ini orang taat. Ini orang taat. Kalau saya bicara persepuluhan, saya tidak bicara uang saudara ya. Saya bicara uangnya Tuhan. Halo? Karena persepuluhan memang uangnya Tuhan. Bahasanya kan mengembalikan, bukan memberi loh. Saya tidak bicara uang saudara, saya bicara uangnya Tuhan. Itu cara untuk saudara lepas dari mamon. Supaya Tuhan masih punya hak. Wah, dia taat. Karena orang mengembalikan miliknya Tuhan itu bicara ketaatan, bicara kedisiplinan, dan bicara integritas, jujur. Kan gak ada yang tahu, 10%-nya berapa kan gak ada yang tahu, jujur kan? Jujur, bicara ketaatan, bicara disiplin, itu mental kerajaan. Gak ada yang minta, gak ada yang nyuruh, tapi dia disiplin, dia tahu, saya harus mengembalikan miliknya Tuhan. Hal yang kedua adalah, Alkitab menulis itu persembahan sulung. Sudah, dua hal itu miliknya Tuhan. Jangan ambil itu. Itu cara kita lepas dari mamon. Makanya di mana hatimu berada. Maaf, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau orang mengembalikan miliknya Tuhan, berarti hartanya itu sebenarnya Tuhan. Karena apa? Dia taat. Dia disiplin. Dia berintegritas. Kan sadar, ini bukan milikku seutuhnya. Ini miliknya Tuhan. Jadi dikembalikan. Dan disitulah hatinya jelas. Hatinya memang mengarah kepada Sang Raja. Siapa yang melihat orang memberikan persepuluhan, mengembalikan persepuluhan? Misalnya Aldo mau mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Apakah saya harus lihat dulu, oh berapa do gajimu, oh 10, oh tepatnya. Anda, urusannya dia dengan Tuhan. Ketaatannya. Jadi saya rindu, mari kita pahami. Ini bukan tentang Tuhan sedang mengambil milikku. Enggak, itu miliknya Tuhan 100%. Hanya mengembalikan 10%. Supaya apa? Mamon tidak menguasai saudara. Karena Alkitab menulis,
Tuhan itu menjaga kita supaya mamon tidak mengambil alih hidup kita. Karena apa? Dia mampu membuat kita menggantikan posisinya Tuhan. Banyak orang punya uang merasa nggak perlu ke gereja. Karena apa? Dia sudah bisa hidup. Pertanyaannya, apakah ke gereja itu hanya untuk hidup di bumi? Enggak. Itu untuk kerajaan. Hidup di tempat yang Tuhan siapkan. Tapi karena mamon menguasai dirinya, dia merasa nggak butuh ke gereja. Makanya orang-orang kaya yang seperti itu biasanya apa? Kalau sudah kepleh-kepleh, baru boleh saya melayani, Pak. Boleh saya, sudah nggak ada daya baru datang ke Tuhan. Kemarin Pak Nathan ya sampaikan, Tuhan dikasih sisaan. Dia nggak melihat raja itu bagaimana. Jadi saya merindu, kita semua menyadari bahwa posisi hati kita terhadap keuangan itu tidak boleh seutuhnya dikuasai uang, amin? Halo? Hati kita harus seutuhnya dikuasai Tuhan, dikuasai kebenaran, amin? Nanti saya akan kasih tahu bagaimana caranya menangkap sesuatu yang Tuhan percayakan. Saya bicara tentang spirit of mammon dulu hari ini, bagian ini. Nanti saya akan beritahukan bagaimana cara membuat Tuhan memberkati kita lebih. Coba slide selanjutnya, minta tolong. Nah, mari kita perhatikan dulu bahwa ada hal yang harus diperhatikan terhadap mentalitas kerajaan dalam keuangan. Yang pertama, seseorang harus dapat hidup dalam frekuensi surga kapanpun dan dimanapun. Ini saya bicara tentang perkenanan Bapa. Yang kedua, harta yang di bumi bukanlah ukuran bagi kerajaan surga. Kemarin saya sempat melihat podcast, ada seorang pendeta ngobrol-ngobrol dengan narasumbernya. Menarik keluar dari mulutnya dan membuat saya tuh kaget ya. Ternyata ukurannya apa? Kalau gereja besar itu diberkati. Saya jadi berpikir, nih Bapak pendetanya kurang banyak bergaul sama Roh Kudus yang kelihatannya. Saudara, keberadaan keagamaan di zamannya Yesus, ada namanya ahli Taurat, imam kepala, ya kita semua tahu kisah itu toh, itu sangat besar loh, tapi nggak ada Roh Kudusnya. Karena bicara tentang diberkati Tuhan, benar, itu bukan bicara ukuran secara fisik. Jadi kalau ada yang bilang, gereja besar itu diberkati, itu benar, Tuhan berkenan. Kata siapa? Yesus disuruh iblis, disuruh setan, sembah aku, tak kasih di seluruh dunia. Kalau cuma bicara fisik yang besar dan bagus, setan bisa kasih. Halo? Makanya bicara mentalitas kerajaan dalam keuangan itu bukan diukur dari apa? Secara materi ini loh banyak atau tidak. Nanti saya akan bicara, itu secara pengelolaan. Ada sesuatu yang harus memerintah dulu di dalam hati kita, tapi bukan keuangan. Itu harus kebenaran dulu. Perkenanan Bapa dulu, itu harus memerintah dulu. Makanya tadi saya katakan sekali lagi, saya tegaskan, ini bukan tentang uang. Ini bukan tentang nominal. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam dari itu. Yang membuat kita dapat mengakses yang tidak mungkin jadi mungkin, bukan dengan uang, tapi ada dengan kuasa. Amin. Dan saya tekankan sekali lagi, kuasa dari Tuhan itu bukan hanya dimiliki pendeta, saudara pun bisa. Jadi kita harus sadar ya. Saya mau mengupgrade pemahaman kita. Saudara dan saya itu di hadapan Tuhan sebenarnya sama. Mentalnya juga harus sama. Kalau Tuhan bisa memakai kuasa kepada Petrus, Paulus zaman dulu, hari ini saudara bisa. Amin? Katakan, saya adalah orang dengan mental kerajaan. Uang tidak lagi menggoyahkan imanku. Kebutuhan tidak lagi menggoyangkan imanku. Amin. Mari kita pahami ini. Karena Tuhan mau bekerja lebih.
Kita harus diubah dulu mentalnya. Kalau tidak diubah, nanti Tuhan tidak bisa bekerja lebih. Coba tampilkan lagi dong. Nah, yang ketiga, mentalitas kerajaan tidak membuat uang sebagai tuan, tapi Tuhan. Tuhanlah yang menjadi tuan. Apakah sudah paham sampai sini? Yang keempat adalah apa yang disimpan akan membentuk menjadi seperti apa kita. Kalau saudara menyimpan harta yang dimakan ngengat, dimakan rayap dan dicuri, itu akan membentuk saudara. Sehingga apa? Dapat digerogoti oleh iblis, setan, dan berbagai hal dunia. Tapi kalau saudara menyimpan sesuatu yang tidak bisa digerogoti dan dicuri, saya mau katakan, kita akan menjadi seperti itu, kekal. Amin. Inilah mental kita, mental yang baru. Dan selanjutnya adalah mental kerajaan dalam keuangan, artinya hanya satu tuan yang memerintah. Saudara, mari kita menyadari siapa yang memerintah kita hari ini. Itu akan membuat cara berpikir kita sama dengan yang memerintah. Kalau cara berpikir kita itu didasarkan pada untung rugi, saudara akan jadi orang yang nggak mau kalah. Padahal Alkitab katakan, maka engkau nggak mau mengalah. Kalau mamon menguasai kita, bukan Tuhan, bukan kebenaran, saudara akan jadi orang yang seperti mamon. Suka dipuji, suka dianggap benar, ditinggikan, dan sebagainya. Ini mentalitas yang harus kita ubah dalam diri kita. Saya rindu kita mulai memahami ini. Dan slide selanjutnya minta tolong. 1 Timotius pasal 6 ayat 10, saya akan jelaskan di sini. Dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang. Karena memburu uang. Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikan, kata cinta uang itu dalam bahasa Yunani itu pilar gria. Itu menunjukkan cinta uang. Atau apa? Serakah. Kecenderungan yang meninggikan keuntungan materi di atas kehendak Tuhan. Pilagria bukan kepentingan ekonomi yang netral, melainkan sikap moral yang menempatkan kekayaan di hati, menggantikan pengabdian kepada Tuhan, dan membahayakan iman. Jadi kalau orang berani menghalalkan berbagai cara, mereka memburu uang, pokoknya kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, waktunya istirahat, waktunya ibadah, waktunya dengan keluarga, dihajar semua, hanya untuk uang, semua katakan, itu kategorinya cinta uang. Kalau orang masuk ke kategori cinta uang, saya mau katakan, berarti tuannya bukan Kristus, tapi apa? Mamon. Halo? Saya mau katakan, di kerajaan surga nggak ada orang seperti ini. Jadi kalau hari ini kita mau masuk ke kerajaan surga, jangan hidup dalam kehidupan yang seperti ini. Karena sudah pasti ditolak. Di surga sekali lagi, nggak ada uang. Emas dan perak pun itu bukan sesuatu yang paling tinggi di sana. Kalau sudah baca tentang surga, ada apa? Batu apa? Permata, batu kecubung, batu solid, banyak lah, sampai saya tidak tahu jenisnya ya. Belum batu-batu, pokoknya batu-batu. Itu pun dianggap cuman lantai. Tidak hari ini kan orang mengagung-agungkan emas dan perak. Oh, emas naik, silver naik, turun, naik. Itu pun yang paling berharga, di surga nggak laku itu. Apalagi uang. Uang itu alat tukar. Misalnya saya mau beli handphone, oh alat tukarnya uang dengan nominal sekian. Itu hanya alat tukar, digantikan saja. Sedangkan kita harus sadar, surga beroperasi di dalam hidup kita, bukan didasarkan dengan uang. Mata uang surga itu namanya iman. Orang beriman yang tidak mungkin jadi mungkin toh. Dia sedang membayar. Jadi kalau mentalitas kerajaan semuanya diukur hanya berdasarkan uang, saya mau katakan itu bukan mental kerajaan surga.
mental kerajaan yang lain, saya tidak tahu. Apakah sudah paham sampai sini? Paham ya? Karena saya rindu kita benar-benar berubah. Sesuatu yang tidak benar dari pikiran dan hati kita terkait uang, menguasai, mengejar, memburu, buang semuanya itu. Amin? Nah, sekarang coba minta tolong slide selanjutnya. Karena bicara tentang mentalitas kerajaan itu bukan jadi kaya, tapi membuat kita jadi apa? Pengelola. Di dalam pengelola itu ada dua hal. Itu bicara ketaatan dan bicara kejujuran. Pengelolaan itu bicara itu. Mengapa saya katakan mentalitas kerajaan ini bukan tentang jadi kaya dan bukan tentang uang, ini tentang pengelolaan. Tuhan tidak mungkin memberikan hujan kalau belum ada orangnya. Coba slide selanjutnya, minta tolong dong. Nah, perhatikan, Kejadian pasal 2 ayat 5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Belum menurunkan hujan? Kenapa? Dan belum ada orang untuk apa? Mengusahakan tanah itu. Mengusahakan itu artinya mengelola, mengatur. Tadi saya sudah singgung di awal, Tuhan itu akan memberi kita kedua kemampuan terhadap keuangan. Pertama, kemampuan untuk mengumpulkan, dan kedua, kemampuan untuk mengelola. Kalau kita bisa mengumpulkan, tidak bisa mengelola, itu hilang semuanya. Kita bisa mengelola, nggak bisa mengumpulkan, apa yang mau dikelola? Perhatikan, Tuhan akan mulai memberikan kita hikmat untuk dapat mengumpulkan dan mengelola. Bicara tentang keuangan, bicara tentang pengelolaan. Kemarin saya sempat mempersiapkan materi ini, saya baca sebuah buku. Dan saya bilang kepada Pastor Bagas tadi, wah saya baca buku hampir 200 halaman, poinnya cuma satu hal, mau saya bakar buku. Bicara uang itu bicara tentang perilaku. Behavior. Orang menyangkut tentang uang, menyangkut tentang perilaku. Perilakunya itu tamak, perilakunya itu tertib, atau perilakunya itu merasa kurang. Bicara uang, bicara perilaku. Saya pernah melihat, ada orang dulunya kaya, terus dibawa Tuhan, dia tidak punya apa-apa. Dari yang gagah perkasa, ketemu orang jadi malu. Bicara perilaku. Saya mau katakan, identitasnya bukan Kristus, uang. Karena nggak punya uang jadi meleret. Punya uang dia gagah perkasa. Kekuatannya di mana? Uang. Saya mau katakan, itu bukan mentalitas kerajaan. Itu mentalitas orang dunia. Semua dipandang, berapa isi rekeningmu. Kalau zaman sekarang tuh lagi booming ya. Kalau naikmu bukan McLaren, nah kalau yang anak-anak muda sih tahu. Nah, hati-hati saudara, Tuhan tidak mencetak kita untuk tunduk kepada uang. Mentalitas kerajaan terhadap keuangan itu bukan dikuasai uang, kita di atasnya uang. Saudara dan saya akan menjadi pengelolanya Tuhan. Karena perhatikan, tolong Nino tampilkan lagi tadi ayat yang tadi Kejadian pasal itu. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan ya, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi. Kenapa? Karena belum ada orang yang mengelola. Saudara minta punya rumah besar, tapi ketika Tuhan percayakan rumah kecil belum bisa mengelola, tidak mungkin ada rumah besar. Mengelola itu penting. Kita perlu belajar untuk mengelola. Supaya apa yang Tuhan percayakan dapat disalurkan dengan baik. Ketika saya dan istri saya menikah ya, kami bersepakat waktu itu. Kita punya kantong-kantong khusus. Kantong kebutuhan, kantong perpuluhan, kantong pelayanan, dan kantong apa lagi saya lupa itu. Yang pasti kami punya 5 kantong. Meskipun isinya sedikit-sedikit, karena punya sedikit dibagi sedikit kan jadinya. Tapi saya percaya, itu bukan tentang nominal. Itu tentang kesetiaan. Itu tentang keakuratan. Karena sesuatu itu diukur dari kecil, bukan besar. Halo? Jadi kalau hari ini saudara rindu diberkati Tuhan,
menjadi kantongnya Tuhan hari ini. Dengan wadah yang besar, sudahkah saudara setia dari pengelolaan yang kecil? Sudahkah saudara berintegritas terhadap uang di hadapan Tuhan? Apa yang menjadi miliknya dan milik kita? Sudahkah kita memahami itu? Sekali lagi, mentalitas kerajaan dalam keuangan, itu artinya kita tidak dikuasai uang. Ada orang rela nggak makan hanya supaya tabungannya utuh. Ada orang rela menyiksa dirinya supaya uangnya tidak berkurang. Semua katakan, itu bukan mentalitas kerajaan. Dia mentalnya sama dengan dunia. Hidupnya harus dipandang dari seberapa banyak uang yang dimiliki. Semua katakan, hari-hari ini kalau kita mau lihat, gereja-gereja pada penuh orang-orang seperti itu, tidak memiliki mental kerajaan. Dengan mudahnya mereka merasa superpower karena menyumbang gereja lebih banyak. Ketika mereka nggak diagungkan, namanya nggak ditulis, si penyumbang dana pindah ke toko sebelah. Saya mau katakan itu bukan mental kerajaan, itu mentalnya mental pengunjung namanya, visitor. Bukan orang yang hendak dibangun dan siap ada di kerajaan. Kan sekali lagi, kerajaan Tuhan itu nggak ada uang di sana. Jadi jangan kita membangun diri kita bahwa hari ini uanglah segala-galanya. No, saya mau katakan. No. Kalau saudara mau sedikit lebih susah lagi, saudara buka Google, lihat kesaksian misionaris-misionaris. Mereka ditempatkan Tuhan di sana. Uangnya nggak banyak, tapi Tuhan terlibat. Ada sesuatu yang terjadi. Bukan kekuatan manusia yang dibangun, imannya dibangun. Jadi terkadang Tuhan mengizinkan kita nggak punya uang, bukan karena dia kejam. Ada dua hal yang saya temukan. Pertama, pengelolaannya buruk. Perlu diperbaiki pengelolaan tentang uang. Yang kedua, dia mau memunculkan iman dan manusia rohaninya, manusia batiniahnya yang makin kuat. Amin. Karena bagaimana seseorang disebut yang perkasa di bumi, kalau sesuatu dari dalam dirinya tidak menjadi perkasa. Kalau yang perkasa di dalam diri saudara adalah uang, saya mau katakan, waktu, bahasanya itu, kuda hitam ya, kalau nggak salah. Kuda hitam datang, kuda hitam lewat, saudara jadi nggak ada apa-apanya. Tapi kalau manusia batiniahnya kuat, mau kuda hitam, merah, kuning, hijau, saya mau katakan, saudara tak terkalahkan. Karena yang dibangun Tuhan dan yang menjadi merdeka itu manusia rohnya saudara, mentalnya saudara. Saudara dapat berani berkata, oh sengat maut di mana sengatmu? Mungkin saudara bisa berkata, kemiskinan di mana sengatmu? Kenapa? Yang mentalnya terjadi, itu perubahan itu loh. Ada sesuatu berubah di dalam diri saudara, itu tidak bisa dibohongi dan dipalsukan. Saya pernah melihat ya, ada dua orang, yang satu dia pebisnis profesional, yang satu amatir. Pebisnis profesional itu dengan jeli dia dapat melihat peluang, sedangkan yang amatir itu masih takut rugi, takut apa. Ketika tantangan datang dalam dunia bisnis, yang amatir ini yang masih baru itu dia dengan mudahnya itu mundur. Tapi yang profesional dia masih terus. Bahkan rugi pun dia tetap maju. Saya mau katakan, mental itu tidak bisa dibohongi. Akan muncul siapa dan apa yang ada dalam diri kita ketika tantangan datang. Saya mengingat sebuah kesaksian orang yang waktu itu ke Muar. Mungkin Mama Bapak tahu ceritanya. Dia dari Indonesia Timur ya. Saya lupa dia dari daerah mana. Dia bukan orang kaya. Di rumahnya hanya ada pohon sawo. Tahu nggak? Tahu ya. Di rumahnya ada pohon sawo. Saya sering sampaikan kesaksian ini. Nah, ketika dia tahu ada acara di Muar, apa yang terjadi? Dia tidak punya uang loh. Dia bilang ke pohon sawonya, pohon sawo, kamu harus berbuah 2 kali lipat, karena aku mau jual buahmu untuk pergi ke Muar. Kalau enggak aku tebang. Saudara, deklarasi itu membuat pohon sawonya itu berbuah 2 kali lipat, dia pergi ke Muar.
Saya mau katakan, di dalam Tuhan itu modalnya bukan uang dulu. Halo? Modalnya adalah kebenaran yang ada dalam diri saudara. Kalau kebenaran dalam diri saudara sedikit, apa yang mau berbuah di sini? Mental apa yang mau terbangun? Tidak ada. Tempat ini tidak kurang-kurang mengajarkan dan mendorong kita berdeklarasi, bangun iman, bangun hubungan dengan Tuhan sampai surga terbuka. Saya mau katakan itu akan membentuk mentalitas yang baru, mental kerajaan, di mana kita tidak lagi hidup di bawah hukum uang, yang dimana kalau nggak ada uang, abang ditendang. Tapi kita akan hidup di atas uang. Sekali lagi, kita akan didorong akan hal itu. Kami pernah ada di posisi ya, mau pelayanan itu nggak ada uang. Yang ada adalah semangat. Modalnya semangat dan iman. Ya sudah, jalan dulu. Menariknya di tengah jalan, ada orang transfer. Sesuai yang dibutuhkan. Bisa buat beli bensin, bisa buat beli makan. Saudara, mentalitas kerajaan itu bukan dimulai dari ada dulu. Tapi dimulai dari iman dan keberanian akan percaya untuk firman itu loh. Jalan dulu. Saudara dan saya, kita sama. Di depan Tuhan kita sama. Tapi yang membedakan adalah firman, kebenaran, dan roh Tuhan itu besar enggak dalam diri masing-masing kita. Di depan Tuhan kita sama. Tapi saya merindu mendorong diri saudara untuk muncul mental yang baru. Di mana saudara tidak lagi melihat uang itu sesuatu yang paling dan harus dikejar habis-habisan. Karena cinta uang itu merujuk sampai kepada saudara itu melawan moralitas. Yang tadinya enggak korupsi jadi korupsi. Yang tadinya enggak mencuri jadi mencuri. Yang tadinya, banyaklah ya. Hal-hal moralitas ditembus semua. Hanya karena apa? Cinta uang. Sedangkan uang itu hanya mamon. Itu tidak dibawa ke surga. Amin. Apakah sudah paham? Saya rindu kita mulai hidup punya mental yang baru. Di mana kita tidak mengukur diri kita dan orang lain dan pekerjaan Tuhan dan gereja dan siapapun, apapun itu bukan dari uang. Amin. Bahkan ketika kita membutuhkan uang, kita bukan menjadi orang yang seperti seakan-akan tidak punya Tuhan. Ada banyak orang membutuhkan uang untuk membayar ini, membayar itu, membeli ini, membeli itu. Menjadi seakan-akan tidak punya Tuhan. Menjadi melakukan apapun itu. Kita punya Tuhan yang hidup dan Dia tahu kebutuhan kita. Dan Dia mengatakan, Tuhan itu seperti komandan. Prajurit jangan memusingkan dirinya. Kalau saudara fokusnya kepada uang, jaminan lah, penglihatannya pasti pusing. Serius, saya pernah penglihatannya pusing. Makanya saya bisa bicara seperti ini. Saya contohnya saya sendiri gitu. Nah, saya rindu saudara tidak perlu mengalami hal itu. Amin. Kita punya Tuhan. Dia tahu kebutuhan kita. Percaya kebenaran apa yang di dalam diri kita. Berseru, berdeklarasi, perkatakan dan apa? Hadapi tantangan itu. Kita akan dicetak menjadi orang-orang perkasa. Amin. Coba minta tolong slide yang selanjutnya. Nah, prinsip kerajaan surga, akar utama masalah keuangan itu bukan kurang mujizat, bukan kurang doa, bukan kurang berkat, melainkan kegagalan dalam pengelolaan. Itu sebabnya saudara harus akurat dalam mengelola uang. Saudara misalnya punya uang 10.000, nah ini 1.000 buat apa, 1.000 buat apa, 2.000 buat apa. Nah, kalau kurang cukupkan dengan apa yang ada. Kalau lebih ditabung, selesai. Bukan kalau kurang berhutang, bukan. Kalau kurang cukupkan dengan apa adanya. Kalau masih nggak cukup, beriman. Itu jalan terakhir. Berimannya sampai apa? Sampai puasa. Bulia pintar kalau puasa. Mari kita sadari. Sekali lagi, kita hidup tanpa uang itu bisa nggak? Bisa. Cukupkan dengan apa yang ada. Saya bicara begini, apakah saya nggak pernah ngalami? Saya pernah ngalami, makanya saya bicara begini. Cukupkan dengan apa yang ada.
Saya rindu, kita semua mulai memiliki mental yang baru, amin. Yang dimana hidup kita tidak dikontrol oleh uang. Hidup kita bisa di atas uang. Dan slide yang terakhir, minta tolong. Pengelolaan bukan bicara tentang jumlah, tapi siapa yang memimpin kita. Karena kalau roh Tuhan di dalam diri kita, artinya ada hikmat untuk mengelola apa yang Dia percayakan. Uang, kesehatan, itu sesuatu yang Tuhan percayakan. Amin. Rohnya di dalam diri kita. Kita pun sebenarnya bisa mengelola dengan hikmat dari Dia. Saya rindu sisa tahun ini saya dapat melihat ada orang-orang perkasa yang berada di atas uang di tempat ini. Dan siapapun yang terhubung melalui Zoom, melalui online, saya rindu saudara juga mengalami perbedaan. Sekali lagi, kita tidak bisa hidup dikontrol uang. Kalau uang mengontrol kita, kita akan menjadi seperti Mamon. Beringas, the beast, dalam bahasa Alkitab tuh. Beringas, the beast itu liar gitu. Jadi hewan kita. Gak punya moral yang baik, kompas moralnya hilang, nalarnya mati. Kenapa? Karena semuanya didasarkan kepada saya butuh uang, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Kebenaran tidak bisa mengubah kita. Uang, nah, itu berbahaya. Itu sebabnya mari kita harus menjadi orang yang perkasa. Bangun roh kita, bangun manusia batiniah kita. Dan apa yang kita dengar dari firman, mentalitas kerajaan ini, terapkan itu. Bayar harganya, saya mengalami penderitaan, ya sudah nikmati, jalani. Nikmati, jalani, bertahanlah, jalani, bertahanlah, jalani. Itu yang bisa saya sampaikan. Karena kalau kita tidak menghadapi tantangan, bagaimana kita merasakan pertolongan? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ambil saat teduh.